Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang database. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang database secara teoritis ya, terminologi dari database, kemudian bangunan-bangunan yang dibutuhkan ketika akan membuat database. Itu sudah kita lihat di video sebelumnya. Nah, untuk di video kali ini kita akan melihat secara visual tampilan sebuah database itu seperti apa dengan menggunakan Visual Basic. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan kemudian di share channel ini, sehingga channel ini akan terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Baik, langsung saja kita akan lihat contoh tampilan dari sebuah database itu seperti apa. Seperti contoh yang pertama ini ada contoh program absensi. Di program absensi ini punya database. Cirinya nanti biasanya kalau database itu punya tampilan visualnya di sini atau antarmukanya berupa tabel seperti ini ya. Nanti kita ambil tabel ini menggunakan toolbox, dan ada beberapa objek juga yang bisa kita gunakan untuk membuat tabel. Jadi tidak hanya satu, bisa kita pakai nanti seperti data. Nanti kita akan lebih detail melihatnya ketika akan membuat sebuah database. Nah, ketika dimasukkan dalam tampilan form seperti ini, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Tapi nanti ketika kita run, nanti tabel ini akan menyesuaikan bergantung dari atribut dari database yang kita buat, apakah di MySQL atau di Access ataupun di database lainnya. Itu akan menyesuaikan. Jadi tidak hanya misalnya tampilannya dua seperti ini. Itu nanti akan menyesuaikan ketika kita run. Nah, ciri khasnya seperti ini nanti database, kemudian di tampilan database seperti di program absensi ini kita ada fitur atau atribut tentang NRP, nama, jurusan, mata kuliah dengan kehadiran. Yang digunakan di sini ada teks, ada combo box, kemudian label. Di sini ada frame. Di sini kita gunakan option ya, option button. Alasan tidak hadirnya memilih apakah sakit, izin atau tanpa keterangan. Kemudian di sebelah kanan ini di sini menghitung absen. Jadi otomatis nanti mungkin selama 16 pertemuan akan kelihatan berapa kali masuk, sakitnya berapa, izinnya berapa, tanpa keterangan berapa, lalu nanti di sini ditotalkan berapa kali tidak masuk. Nah, kemudian ada tombol-tombol simpan, edit data, absen, hapus, kemudian ada isi data dan selesai ya. Nah, ini yang saya maksud sebagai tombol-tombol yang harus kita fungsikan ya, apakah mengedit, mengabsen, menghapus, menyimpan, mengisi data. Biasanya kalau tombol-tombol ini kita juga sertakan icon di sini. Jadi tidak hanya sekedar tulisan teks seperti simpan, edit, absen dan seterusnya. Nanti mungkin ada di contoh database lainnya. Ya, ini ya. Saya kira bisa juga nanti dibuat seperti ini modelnya. Kita lihat lagi dulu yang lain. Nah, ini contoh database tentang data obat. Kalau di sini hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma di sini di database ini tidak menggunakan tabel ya. Jadi database-nya tidak ditampilkan di antarmukanya. Tapi jarang yang seperti ini modelnya ya, yang tidak menampilkan data tabelnya.
Biasanya seperti contoh-contoh yang sebelumnya tadi di contoh pertama. Di sini yang digunakan ya label, kemudian ada teks, ada combo box, kemudian ada tombol juga, ada input, edit, delete, save, cancel, ya hampir sama dengan yang tadi. Kemudian di sini penambahannya adalah ya ini juga ada navigasi datanya. Jadi misalnya first itu nanti dia akan menampilkan data nomor 1, last itu yang paling akhir. Jadi misalnya kalau ada data obat yang terdiri dari katakanlah ratusan data obat, maka dengan mengklik first itu akan menampilkan data pertama obat itu, atau kalau last nanti misalnya 190 langsung memunculkan di sini di tabelnya. Ini fungsi dari navigasi data. Kalau yang ini ya atas atau sebelumnya, data sebelumnya, kalau yang ini adalah data selanjutnya. Jadi kalau misalnya di reverse, ketika diklik ini nanti dia akan turun ke data nomor 2, diklik lagi turun ke nomor 3 dan seterusnya. Kalau yang ini berarti larinya ke atas. Nah, yang biasa juga ditambahkan adalah fasilitas search ya. Jadi misalnya kalau datanya sudah kompleks, sudah banyak sekali, maka penting sekali kita menambahkan satu tombol, namanya tombol cari ya, atau search. Nanti cara mencarinya boleh berdasarkan kode atau nama atau lainnya ya, tergantung kita si pembuat database-nya. Ini contoh lain ya, hampir mirip ya dengan yang kedua, cuma ini sudah menampilkan tabel database-nya. Jadi ada kode barang, nama barang, jenis barang, harga barang. Kemudian ini navigasi datanya tadi, ini menggunakan icon, ini first, ini last, kemudian ini berikutnya, kemudian ini previous ya, sebelumnya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Contoh lagi misalnya toko alat tulis ABC database ini. Nah, database ini berbeda dengan sebelumnya. Di sini database-nya untuk nama, harga, jumlah dan seterusnya ini ketika nanti diklik akan muncul datanya di sini, tapi kita tidak bisa mengedit di bagian ini. Nanti kita bisa mengedit ketika mengklik tanda add. Biasanya kalau kita klik add, ini aktif semua. Nah, jadi sebenarnya macam-macam cara yang kita bisa buat pada sebuah database. Itu nanti tergantung kreativitas kita masing-masing. Jadi seperti ini dinonaktifkan terlebih dahulu semua fitur di formulirnya, save dinonaktifkan, proses juga. Jadi nanti ketika kita ingin menambah data baru bisa aktif ini dengan mengklik tanda add. Jika tidak diklik berarti kita hanya bisa diperkenankan untuk melihat saja data-data toko alat tulis ABC apa saja nanti di sini, nama barangnya, harganya, jumlah beli dengan ID barang. Kita tidak bisa mengedit ataupun mengubah ataupun memanipulasi isi dari data di sini. Nanti bisa ketika diklik add, ini akan aktif, ini aktif, ini aktif. Ya, jadi lagi-lagi dalam membuat database itu bergantung kreativitas dari si pembuatnya. Dia inginnya apa? Banyak cara ya yang seperti itu. Nah, ini agak sedikit kompleks. Contoh database KTP. Nah, ini menggunakan menu utama ya. Jadi ada file, view, entry, data, laporan, berbeda dengan database sebelumnya. Kemudian ini ada tombol-tombol. Kemudian di sini ada tanggal, waktunya, kemudian tentang apa. Ini juga bisa kita buat seperti ini modelnya. Contoh berikutnya misalnya database bimbingan belajar.
ya hampir sama dengan sebelumnya ya, rata-rata menggunakan semua teks, kemudian ada label, ada option, lalu tabelnya, kemudian tombol-tombolnya. Nah, ini contoh lainnya, ada form pembelian obat. Biasanya ini untuk tabel atau menu transaksi ya. Ada nomor faktur, nama perusahaan, dan seterusnya. Ini ya mirip. Nah, ini yang saya maksud tadi, penambahan icon. Nah, ini seperti ini, tambah. Jadi kita bisa menambahkan juga icon-icon di tombolnya seperti ini, tambah, tanda tambah. Ini icon untuk simpan, ini icon untuk batal dengan hapus. Ini kita download ini icon-iconnya. Penambahan misalnya backgroundnya seperti ini, yang orange, lembar. Boleh juga kita tambahkan di database yang kita buat ya, untuk mempercantik tadi tampilannya. Nah, saya kira itu contoh-contoh tampilan visual dari sebuah database. Di video-video selanjutnya nanti kita akan coba step by step bagaimana cara membuat sebuah database, mulai dari menyiapkan semua pondasinya, lalu kita masuk ke rangkanya, lalu terakhir kita lakukan finishing, baru kita uji coba. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.